besti-besti aku dimanapun kamu sekarang. Udah kangen banget nih. Udah seminggu nih kita nggak berjumpa nih ya. Seminggu pula umur kita bertambah. Puyeng banget nih. Baiklah, kita lanjutin lagi ya. Nurina Tok Tok, happy-happy terus tuh, galau-galau. Kita, ini sebelumnya nih saya menepati janji kan kemarin saya bilang mau ngasih spill produk Oriflame yang bisa membuat kita fit gitu ya. Apalagi kan sekarang mau bulan puasa nih. Ini penting banget nih minum ini 1 scoop sebelum buka puasa dan 1 scoop setelah buka puasa. Nih produknya ada di sini. Di mana? Di sini ya. Nah ini namanya NutriShake. Kalau kamu mau beli samaan sama saya, karena saya ini selalu ngasih ke anak-anak saya ya. Dan itu terbukti banget mereka melewati hari-harinya selama bulan puasa tuh tanpa ada rasa lemes-lemes sama sekali. Ya, ini link yang tadi itu nama produknya dan linknya ada di deskripsi ya. Jadi kalau kamu mau samaan sama saya, anak-anaknya mau terus berenergi selama bulan puasa seperti anak-anak saya, ayo kita samaan beli ya. Linknya ada di deskripsi. Tapi kalau kamu ngerasa itu kemahalan, nggak apa-apa, it's okay. Nanti saya kasih diskon. Mau berapa? 10% boleh, 20% boleh. Chat aja saya, nanti saya kasih tahu gimana caranya dapetin diskon-diskon itu. Oke, sip, baiklah. Sekarang kita lanjutin aja yang minggu lalu ya, yang seru-seru minggu lalu itu. Ya, tentang jadian tanpa komitmen. Mau ngapain lo? Aku tuh kalau ngomongin kayak begini lo mau ngapain, mau jadian tapi kok tanpa komitmen tuh mau ngapain gitu tujuannya gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah ngomongin tentang tentang kenapa kejadian komitmen itu bisa terjadi. Terus kita udah ngomongin tentang contoh-contohnya gitu kan ya. Terus udah gitu kita ngomongin apa lagi kemarin ya? Dampak psikologis jadian tanpa komitmen. Dan di episode ini, di part 2 ini kita mau ngomongin tentang cara mengantisipasi jadian tanpa komitmen. Jadi untuk kamu semua besi-besi aku yang belum atau jangan ya, aku nggak ngedoain. Tapi kalau kamu merasa akan jatuh kepada situasi seperti itu, seperti jadian tanpa komitmen itu, cara mengantisipasinya adalah kayak gini. Ayo kita kumpul dulu sini yuk. Ya ada beberapa nih. Nah aku kasih tahu yang pertama ya, yaitu kamu harus mengenali kebutuhan diri sejak awal. Ya, gimana cara mengenali kebutuhan diri itu? Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku mencari hubungan yang jelas atau apakah aku siap jika hubungan ini tidak berkembang? Lu pikir dah, lu mau cari hubungan yang jelas apa nggak jelas? Mau yang hubungannya akan berkembang apa ya udah di situ-situ aja dengan resiko ya putus di tengah jalan, mau ngapain ya? Kita kan cari hubungan tuh yang long lasting ya, yang tidak putus di tengah jalan. Ya, nah itu tanyakan pada dirimu sendiri karena ini kalimat yang paling powerful banget adalah kejujuran pada diri sendiri adalah benteng pertama. Ya, kalau kamu mau mengantisipasi tidak jatuh pada situasi atau kondisi jadian tanpa komitmen, itu yang harus kamu persiapkan baik-baik, yaitu kejujuran sebagai benteng pertama. Oke, nah yang kedua cara mengantisipasinya adalah waspadai red flag. Dalam hal apa? Dalam hal bahasa. Ya, nih kalimat-kalimatnya yang harus kamu waspadalah. Ya, adalah aku nggak mau label. Nah ini omongan dia nih biasanya kayak gitu. Orang-orang yang nggak mau jadian yang mau jadian tanpa komitmen tuh biasanya kalimatnya kayak gitu. Aku nggak mau label. Terus udahlah nggak usah terlalu ngarep. Nah itu tuh kalimat macam apa itu disampaikan ya. Udah nggak mau label, jangan berharap. Terus satu lagi ya, senjata pamungkas mereka tuh apa, udahlah kita nikmati aja dulu yang sekarang. Hai, kita hidup bukan cuma sekarang, tapi kita hidup juga untuk masa depan, bukan? Kalau kamu tidak ada tujuan ke masa depan, mau ngapain loh? Ya, mau ngapain anak orang digantung-gantungin kayak gitu ya?
Ya, kalimat itu, 3 kalimat itu bukan kalimat netral. Ya, itu adalah pernyataan batas emosional. Ya udah segitu aja batasnya. Ya, lu nggak boleh minta lebih, gue maunya segitu. Nah, masalahnya adalah kamu mau nggak dibatasin kayak gitu? Kalau nggak mau ya udah nggak usah, tinggalin aja orang kayak gitu dan cari lagi orang lain di luar sana yang jauh lebih ganteng, yang jauh lebih cantik, lebih pintar, lebih oke banget ya kayak saya. Apa sih? Ya, oke. Selanjutnya adalah jangan mengandalkan emosi. Loh, sorry, jangan mengandalkan potensi. Nah, ya, nih ya, saya jelaskan sedikit bahwa dalam psikologi relasi itu ada yang namanya mencintai potensi seseorang sering berakhir mencintai kekecewaan. Jadi kalau kamu melihat ada potensi dalam orang itu, ya jangan berkaca pada potensinya, ya, karena kalau kamu mencintai potensi seseorang itu kamu akan diakhiri dengan mencintai kekecewaan. Potensi memang bagus, dia pinter kak, dia ganteng kak, dia kayaknya masa depannya indah gitu. Iya, potensi memang bagus, tapi jangan terlalu berkaca pada potensi, ya. Yang real aja lah, ya. Kalau kata seseorang itu that simple, yang real aja, yang waras. Apa sih, ya? Gitu ya, jangan terlalu terbuai oleh potensi dia. Ya memang dia ganteng, dia pintar dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu digantung sama dia, buat apa? Ya. Oke. Nah, terus Kakak, aku itu kan cara mengantisipasinya. Nih sekarang ternyata aku sudah ada dalam situasi seperti itu. Aku kayaknya terjebak dalam situasi seperti ini. Bagaimana caranya? Nih, cara menghadapi jika kamu sudah terjebak dalam situasi itu adalah yang pertama, validasi perasaan sendiri. Nah, sekali lagi validasi itu penting ya, apalagi memvalidasi pikiran atau perasaan sendiri. Itu penting, ya. Kalau kamu merasa lelah, sedih atau bingung, ini bukan lebay ya, itu sinyal psikologis bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, percayalah, letih, lelah, bingung itu bukan perasaan lebay, itu perasaan kamu dari dalam diri kamu sendiri, dan itu harus divalidasi karena itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan kamu yang tidak terpenuhi. Ya, paham ya? Nah, itu harus kamu validasi dulu. Jangan ngerasa mungkin kayaknya gue deh yang lebay deh, kayaknya gue deh yang nggak ngertiin dia. No, kamu validasi dulu, itu perasaan saya, perasaan kamu. Ya, kamu harus paham dulu bagaimana perasaan kamu saat ini, ya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah ajukan klarifikasi, bukan ultimatum. Ya. Nih, kamu sebaiknya mengatakan bukan seperti ini, bukan seperti kalau kamu nggak serius aku pergi. Nah, biasanya kan banyak ya orang-orang kayak gitu ngomong kayak gitu ya. Orang-orang kayak gitu ngomong kayak gitu. Ya, ya, kalau kamu nggak serius aku pergi. Bukan, tapi kamu harus mengatakan begini, aku butuh hubungan yang jelas. Apakah kamu berada di tempat yang sama seperti aku? Ya, aku butuh kepastian nih, kamu ada di situ atau tidak. Kalau kamu tidak mau ada di situ, ya sudah, ya, kamunya juga harus tegas. Jangan, iya deh kayaknya aku deh yang ini, yang tidak yang kayaknya aku deh yang lebay, masa sih gitu aja aku marah-marah. Nggak gitu ya, nggak gitu dong ya. Jawaban mereka adalah informasi, bukan tantangan. Sekali lagi, bukan tantangan. Kamu jangan ngerasa ter-challenge, wah dia ngomong kayak gini, oke saya hadapin. Enggak, itu informasi dirinya. Jadi kamu ya udah, kalau dia maunya kayak begitu, saya harus bagaimana, udah gitu aja. Bukannya menantang diri sendiri. Ya, kan kamu mau keluar dari hubungan seperti itu. Jangan malah menjerumuskan diri sendiri ke dalam hubungan yang seperti itu jauh lebih dalam lagi. Jangan kayak gitu. Ya. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah berani melepaskan jika tidak sejalan. Nah, informasi udah dapat dari dia. Nah, sekarang waktunya kamu untuk melepaskan diri. Berani melepaskan diri jika tidak sejalan. Oke,
Saya kasih kalimat yang oke lagi. Meninggalkan hubungan abu-abu bukan kegagalan, tapi self respect. Kamu menghormati diri kamu sendiri. Ya. Ya, bukan kegagalan. Gue putus lagi nih hubungan gue, kapan benernya sih? Atau ya daripada gue putus lagi, udahlah mendingan hubungan ini aja lanjutin. Padahal dianya nggak mau komitmen. Padahal dia tidak respect sama kamu. Siapa lagi orang yang akan respect pada kita selain diri kita sendiri? Ya kan? Siapa lagi coba? Ya. Nah, itu makanya kamu harus, setelah melihat tanda-tanda seperti itu, kamu harus berani untuk meninggalkan dia, berani ambil keputusan. Ya, karena satu-satunya orang yang paling wajib mencintai diri kamu adalah diri kamu sendiri. Sebelum orang lain mencintai diri kamu. Oke? Baiklah, ini saya udah ngomong panjang lebar dari part 1 di episode minggu lalu. Saya sekarang mau mengomongin tuh apa? Saya mau memberikan memberikan kesimpulan, ya. Kesimpulan dari 2 part ini, ya, jadian tanpa komitmen. Kesimpulannya adalah jadian tanpa komitmen, saya bacain lagi ya. Jadian tanpa komitmen bukan sekedar gaya pacaran modern. Nggak boleh sebenarnya pacaran-pacaran, ya. Tapi fenomena psikologis yang menyimpan resiko emosional serius. Kan? Hubungan ini sering menguntungkan pihak yang menghindari kedalaman. Banget, ya. Namun melukai pihak yang mengharapkan kejelasan, ya. Yang menghindari kedalaman, dia happy-happy, yang pihak yang ngarep itu ya pasti akan tidak menguntungkan buat mereka, ya. Mana tadi? Cinta tanpa komitmen bukan cinta yang bebas, melainkan cinta yang timpang. Nggak mau sih gue kalau begini caranya, ya. Nggak mau saya ada di dalam hubungan yang seperti itu. Ngeri, ya. Relasi sehat tidak harus selalu mudah, ya, tapi harus jelas dan adil secara emosional. Tuh yang paling penting itu harus jelas, hubungan kamu jelas. Hubungan atau tidak, menuju ke satu titik atau tidak. Ulangi, menuju ke satu titik yang sama atau tidak. Ya, kalau menuju satu titik kamu tujuannya di sini, dia tujuannya di sini, itu enggak sama berarti. Udahlah, keluar aja dari hubungan seperti itu. Karena hubungan yang jelas tadi itu menuju pada satu titik yang sama. Oke? Nah, ini jika kamu gini ya, saya mau ngasih saran untuk kamu yang masih menimbang-nimbang, yang masih ragu-ragu ini bagaimana hubungan saya sama dia kelihatan begini, tapi kok kayaknya saya sayang melewatkan orang ini ya. Dia adalah pria impian saya misalnya gitu. Nih ya, saya kasih satu saran yang kuat. Jika kamu menginginkan hubungan yang utuh, jangan bertahan di relasi setengah hati. Ya, jika seseorang hanya mau setengah jalan, jika dia hanya mau setengah jalan, jangan memaksakan diri berjalan penuh sendirian. Ngapain? Hubungan itu kan dua orang kebalik. 2 orang ya. Kalau dia maunya jalan setengah-setengah sementara kamu maunya jalan penuh, ya udah mau ngapain? Ini tinggalin aja, kamu cari orang lain. Ya, jangan takut. Ya, Allah menciptakan lawan jenis kamu banyak sekali. Ya, kamu tinggal pilih. Nah, Allah sudah sediain, kamu tinggal pilih. Ya, nanti kalau misalnya kamu udah cocok sama Allah juga udah cocok, pasti biar gimana pun dipertemukan. Oke, ingat bahwa kamu tidak meminta terlalu banyak, tapi kamu hanya meminta pada orang yang salah. Jangan dong, ya, jangan meminta pada orang yang salah, biar bagaimanapun juga, ya. Dari tadi saya udah bilang, ini orang yang salah, tinggalin, udah tinggalin, nggak usah pertahankan lagi hubungan seperti itu. Oke, hubungan yang kalimat pamungkas dari saya, hubungan yang tepat tidak membuatmu menebak-nebak posisimu.
ya kan? Dia akan memilihmu dengan jelas atau membiarkanmu pergi dengan jujur. Nah, kalau kamu misalnya kalau misalnya kamu memutuskan untuk pergi, pasti dia ngelepasin, nggak mungkin dia nahan-nahan, ya. Asal kamu pergi dengan hati yang kuat, oke? Dan keduanya jauh lebih sehat daripada digantung tanpa arah. Nah, lo itu dia, ya kan? Capek ya ngomongin jadian tanpa komitmen gini ya. Tuh, saya udah bahas panjang lebar tuh dari part 1 minggu lalu tuh ya. Jadi mudah-mudahan kamu dapat pencerahan gitu ya. Baiklah, ini sudah habis semua. Ya, bahasan saya sudah habis dan saya saat ini sedang menyiapkan bahasan atau tok-tok kita di minggu depan. Ya, udah kok, udah dipersiapkan, tinggal nunggu, udah masuk jadwal nih di YouTube saya. Nanti tinggal tunggu minggu depan lagi ya. Pokoknya kamu tonton terus Nurina Tok Tok setiap hari Senin jam 5.25 ya, ada video shortnya setiap hari Senin sampai Minggu jam 5.25 juga. Ya, kalau kamu mau ada yang masih unek-unek yang ganjel boleh nih sok atuh mangga di sini ya. Ini namanya Nurina Tok Tok Hotline. Jadi kamu follow aja DM-nya, follow aja IG-nya, terus DM ke kita, nanti insya Allah akan ada tim yang standby ya untuk membalas chat kamu. Oke? Baiklah, saya pamit dulu ya. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, saya pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.